Halo warga nobar yang dikit-dikit overthinking, anxiety, kena mental. Kayak apa kabarnya bebuhan sambang lehum? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film terbaru 2025 di luar nalar yang amazing, brutal, dan beradrenalin. Mengisahkan ketika seseorang yang baru bangun dari koma dan dianggap gila oleh semua orang. Tidak ada yang percaya dengan apa yang diyakininya, bahkan keluarganya sendiri. Benar-benar film yang menggambarkan me versus everybody. Tapi meskipun begitu, beliau ini ternyata mampu menghabisi mafia kejam hanya seorang diri. Siapakah dia? Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Baagi 4. Film diawali dengan Roni tidak pakai sah yang mengalami kecelakaan mobil parah di sebuah jalan. Tubuhnya terluka parah dan ia tampak sekarat. Namun, belum sempat ia bernapas lega dan mungkin Roni lagi kena penyakit ain. Sebuah kereta api datang dan menabraknya. Roni segera dibawa ke UGD dan para dokter berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu kakaknya, Jetu, menunggu di luar dengan perasaan cemas dan gelisah. Namun, berkat plot armor dari sutradara, Roni akhirnya berhasil selamat meski untuk sementara waktu ia masih terbaring koma. Koma में चला गया है. Beberapa bulan kemudian, Roni akhirnya sadar dari komanya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia tinggal sementara di rumah kakaknya. Hari-harinya diisi dengan melamun sambil menonton video seorang perempuan bernama Alisa. Namun, di tengah lamunannya, ketenangan Roni mendadak terusik oleh sekelompok orang berjubah hitam dan mengenakan topeng aneh yang lewat sambil menyalakan sound horeg. Karena merasa terganggu dan Roni juga bukan orang nganjuk, Roni pun melakukan ini. बार रात ये आए. Karena aksi brutal Roni terhadap kelompok sekte sound horeg malam itu, Jetu memutuskan untuk membawanya kembali ke dokter. Ia sudah muak menghadapi tingkah Roni sejak ia sadar dari koma. Roni menjadi pribadi yang tertutup, enggan bersosialisasi, malas makan, malas ganti sempak. Dan yang paling aneh, Roni seringkali berhalusinasi tentang seorang perempuan bernama Alisa yang entah benar-benar ada atau hanya ada di dalam pikirannya. Tentu saja, Roni yang telah merasa dirinya dianggap gila langsung membantah semua perkataan itu. Ia bersikeras bahwa Alisa benar-benar ada. Mereka saling mencintai dan bahkan sudah berencana untuk menikah. Namun, agar tidak memperpanjang perdebatan, dokter kemudian menunjukkan sebuah rekaman dari malam kejadian saat Roni menyerang kelompok sekte sound horeg. Roni menolak percaya dengan apa yang ia lihat di rekaman itu. Ia terkejut saat menyadari bahwa ia hanya berkelahi dengan angin. Tidak mau menerima kenyataan tersebut, Roni mencoba membuktikan ucapannya dengan menunjukkan luka bakar di dadanya yang berasal dari pertarungan malam itu. ये भी वहम है. Meskipun bukti sudah jelas di depan mata, Roni tetap bersikeras bahwa dirinya tidak sedang berhalusinasi. Ia menolak semua penjelasan dokter dan memilih pergi begitu saja dari ruangan itu. Dengan sikap acuh, Roni menyalakan udutnya di rumah sakit tanpa peduli pada sekitar. Saking cueknya, ia bahkan tidak peduli ketika menyenggol seseorang yang lewat di depannya. Roni kemudian pergi ke makam Alisa. Di sana, ia termenung dengan perasaan sedih dan kecewa karena tidak
ada satupun orang yang mempercayai ucapannya kecuali kita, warga Nobar semua. Sementara itu, Jetu yang masih berada di rumah sakit kembali berdiskusi dengan dokter mengenai kondisi adiknya, terutama mengenai sosok gadis bernama Alisa. Dokter kemudian menyarankan agar Jetu mencoba memperkenalkan Roni pada wanita atlet kuda lumping. Menurutnya, mungkin saja dengan bermain kuda-kudaan dengan wanita lain, Roni bisa perlahan melupakan Alisa, sosok yang hanya hidup di dalam pikirannya. Dan benar saja, begitu Roni pulang ke rumah, sosok wanita bernama Olivia sudah menunggunya dalam keadaan setengah buk. Dengan suara lembut, Olivia mengatakan bahwa Roni boleh terserah melakukan apapun yang ia mau kepadanya. Namun, bukannya tergoda, Roni justru menyuruh Olivia untuk mencuci piring. Why are you making me do this? भांग भयंकर हो गए जिंदगी के माँ का मकोड़ा घर साफ नहीं है, बर्तन नहीं धुले। पूछा माँ की गुत्थी जवानी चवन्नी हो गई है, कोई वैल्यू नहीं। Setelah mencuci piring, Olivia diajak Roni minum beras kencur bersama di loteng. Dalam suasana santai itu, Olivia penasaran dan bertanya mengapa Roni sejak awal menolak untuk bermain kuda-kudaan dengannya. Roni kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki cinta sejati bernama Alisa. Namun, Alisa telah innalillahi dalam kecelakaan mobil yang sama dengannya. Kini satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah meratapi kepergian Alisa di makamnya. Mendengar cerita itu, Olivia mulai merasa respect kepada Roni. Ia terkesan dengan kesetiaannya, hingga perlahan tumbuh rasa suka dalam hatinya karena melihat Roni sebagai pria yang tulus dan setia. Namun, di dalam hati kecilnya, Olivia juga sadar bahwa cinta Roni kepada Alisa tidak akan pernah bisa tergantikan. Beberapa hari kemudian, saat Roni pulang ke rumah, ia melihat bingkai foto yang sebelumnya ia yakini sebagai foto dirinya bersama Alisa, kini telah berubah menjadi foto dirinya dengan kakaknya. Roni menganggap bahwa Jetu yang mengganti semua fotonya di rumah. Saat memeriksa ponselnya, semua foto dan video Alisa juga tiba-tiba hilang tanpa jejak. Sadar bahwa ini pasti ulah Jetu, Roni langsung melacak keberadaan kakaknya lewat GPS. Di sisi lain, Jetu terlihat sedang memperbaiki mobil seorang emak-emak. Sambil menunggu, emak-emak itu berkomentar bahwa Roni tampaknya sudah gila dan sebaiknya dimasukkan ke RSJ Sambanglihum. Jetu berusaha membela adiknya dan meyakinkan bahwa Roni tidak gila. Namun tiba-tiba Roni muncul dan langsung menyerang Jetu. Emak-emak itu mencoba menenangkannya, tapi Roni malah semakin marah dan mengamuk. Roni kemudian membawa Jetu pulang ke rumah dengan paksa dan memintanya mengembalikan semua foto Alisa. Namun, Jetu bingung karena sejak awal foto-foto di rumah memang seperti itu. Please calm down. सब ठीक हो जाएगा. Tiba-tiba polisi datang setelah mendapat laporan dari emak-emak tadi. Roni kembali mengamuk dan menyerang para polisi hingga seorang inspektor muncul. Entah kenapa, begitu melihat Pak Inspektur, Roni langsung anteng. Roni kemudian dibawa ke kantor polisi. Jetu sebagai kakak yang baik tentu saja membela bahwa adiknya tidak gila, melainkan hanya berhalusinasi akibat efek koma. Namun, Roni bersikeras bahwa Alisa benar-benar ada tetapi sudah innalillahi dalam kecelakaan bersamanya. Pak Inspektur pun menantangnya untuk membuktikan dengan menunjukkan makam Alisa. Sesampainya di lokasi, ternyata makam yang dimaksud bukan milik Alisa, melainkan milik seorang nenek bernama Margaret. Roni tetap yakin bahwa itu makam Alisa dan menunjukkan ukiran Alisa Loproni celamanya yang ia ukir di makam tersebut.
Karena Pak Inspektur masih tidak percaya, Roni pun memanggil seorang ibu-ibu yang sering ia temui setiap kali berziarah ke sana. Ibu itu mengatakan bahwa ia memang sering melihat Roni datang tapi mengira makam itu milik neneknya. Mendengar itu, Roni pun marah dan menuduh sang ibu berbohong. Roni kemudian teringat kembali pada saat pertama kali bertemu dengan Alisa. Ketika itu, ia sedang mengejar seorang jamet di tengah pesta yang ramai. Di saat yang sama, Alisa sedang asik berfoto selfie dengan ponsel barunya. Tanpa berpikir panjang, Roni pun langsung melakukan hal ini. Berkat ponsel baru milik Alisa, Roni berhasil menangkap jamet yang ia kejar. Namun sayangnya, ponsel itu rusak akibat lemparannya. Alisa yang kesal langsung menuntut ganti rugi kepada Roni sambil mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa ponselnya. Mendengar hal itu, Roni malah yeping tentang anak-anak Gen Z yang terlalu bergantung pada ponsel hingga lupa dengan dunia nyata di sekitarnya. Anehnya, bukannya marah, Alisa justru mulai tertarik pada Roni karena melihat sisi bijak dan beraninya. Sebagai gantinya, Roni pun meminjamkan ponselnya kepada Alisa untuk sementara waktu. तुम्हें वापस मिल जाएगी। तब तक मेरा फोन रख लो, वो एक फोन तो ढूंढ ही लेंगी। Sesampainya di rumah, Alisa langsung dimarahi oleh kakaknya, Christy, karena ponsel barunya sudah rusak padahal baru dibeli. Namun, Alisa sama sekali tidak memedulikan omelan itu. Ia justru senyum-senyum sendiri mengingat pria berseragam itu. Keesokan harinya, bos mafia bernama Peter datang menemui Roni untuk menuntut pertanggungjawaban atas aksinya yang kemarin telah menghajar anak buahnya. Namun bukannya takut, Roni justru balik memberi mereka pelajaran. दो हफ्ते सेट हो जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे सांस तो मैं मुंह से भी ले लूंगा। सही बात है यार। थैंक यू। Karena merasa kasihan, Roni pun membawa para jamet yang ia hajar ke rumah sakit. Di sana, tanpa disangka, ia kembali bertemu dengan Alisa yang ternyata bekerja sebagai dokter. Seketika pandangannya terhadap Alisa berubah. Ia baru sadar bahwa Alisa bukan tipe perempuan yang kecanduan gadget untuk scroll TikTok, melainkan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan para pasien yang membutuhkan pertolongan. अगर ये फोन ना होता मेरे पास तो उन तक मैं समय पर नहीं पहुंच पाती। डॉक्टर भाड़े की नहीं है। कब लगा आप यार? प्लीज चलिए मेरे साथ। अरे मैं नहीं आऊंगा, जो करना है इधर ही कर लो। लेट मी जस्ट सी दिस प्लीज। जैसा कहा है प्लीज वैसा करो। Sejak saat itu, hubungan Roni dan Alisa semakin dekat. Hingga pada suatu hari, Roni mengajak Alisa pergi ngedate sambil mengembalikan ponsel Alisa yang sudah ia perbaiki. Namun, saat sedang ngedate, tiba-tiba terjadi kerusuhan antar sekelompok jamet yang ribut karena kalah dalam pertandingan basket. Melihat hal itu, Roni pun segera turun tangan untuk melerai mereka. Namun, salah satu dari para jamet itu ternyata membawa pistol. Roni seketika tak bisa berbuat banyak karena ditodong tepat di wajahnya. Tetapi tiba-tiba, He's drugged, he'll shoot. Are you okay? setelah kejadian itu, Roni dan Alisa akhirnya resmi berpacaran. Waktu pun berlalu hingga tiba saatnya Roni harus kembali berlayar. Alisa dengan berat hati melepas kepergiannya di pelabuhan. Namun, कहाँ है लड़की? Pak Inspektur membuyarkan lamunan Roni dan kembali menanyakan keberadaan gadis yang terus ia bicarakan. Roni pun menjelaskan bahwa Alisa bersamanya saat kecelakaan terjadi, tetapi sayangnya gadis itu tidak selamat.
Untuk memastikan kebenarannya, mereka pergi menemui sopir ambulans yang menangani kejadian tersebut. Namun, sopir itu mengatakan bahwa tidak ada perempuan di lokasi kecelakaan, hanya Roni seorang diri. Mereka lalu melanjutkan penyelidikan ke tempat kejadian dan memeriksa rekaman CCTV. Hasilnya pun sama, tidak ada tanda-tanda kehadiran Alisa di sana. Merasa lelah dengan pencarian yang tidak membuahkan hasil, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat sambil minum teh di tepi jalan. Namun saat suasana mulai tenang, Roni tiba-tiba melihat seseorang. Setelah berhasil menyusulnya, Roni dengan penuh emosi menanyakan keberadaan Alisa. Namun, Christy kebingungan dan mengaku tidak mengenal Roni, bahkan tidak tahu siapa Alisa yang dimaksud. Karena bukti sudah cukup jelas bahwa Alisa tidak nyata, Roni akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di balik jeruji besi, ia hanya bisa meratapi nasibnya dan kehilangan harapan. Namun, di saat terendah itu, Olivia datang bersama seorang pengacara untuk membebaskan Roni dengan jaminan. Setelah keluar, Roni dirawat oleh Olivia di rumahnya. Karena sejak awal sudah menyimpan perasaan, Olivia sempat mencoba mencium brewok Roni yang sedang tertidur. Namun, tepat saat ia mendekat, Roni mengigau dan berkata, "I love you, Alisa." Mendengar itu, Olivia langsung ngacir ke kamar mandi dan menggalau. Keesokan harinya, Olivia menawarkan minuman kepada Roni sambil memainkan selembar kertas yang diremas di tangannya. Melihat hal itu, Roni tiba-tiba teringat sesuatu. Ia ingat bahwa Alisa pernah melakukan hal yang sama di hadapannya dulu. Roni pun segera berlari ke rumah Alisa untuk memastikan. Ia berpikir jika Alisa memang tidak pernah ada, maka kertas itu juga seharusnya tidak ada. Namun, saat hendak memeriksa bingkai foto tersebut, tiba-tiba sekelompok sekte Sound Horeg muncul kembali di sana. Awalnya, Roni mengira itu hanya halusinasinya lagi sampai akhirnya foto besar di depannya ditembak menggunakan shotgun dan terbakar. Roni pun ikut diserang oleh orang-orang misterius itu. Awalnya, ia masih mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya khayalan. Tetapi ketika melihat darah mengucur dari tubuhnya, ia sadar bahwa semuanya nyata. Seketika Roni berubah menjadi brutal. Ketika sedang membantai orang-orang aneh itu, tanpa sengaja Roni memukul tembok hingga retak. Saat melihat ada lubang di sana, ia segera membukanya dan menemukan sebuah lukisan yang memperlihatkan dirinya bersama Alisa. Dengan napas terengah, Roni mencari satu orang yang masih hidup untuk memastikan bahwa lukisan itu benar-benar ada dan bukan hasil halusinasinya. लड़की Roni mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berada di balik semua kejadian aneh ini. Kecurigaannya pun tertuju pada kakaknya sendiri karena sejak awal Jetu tidak pernah berkata jujur padahal ia tahu tentang Alisa. Tanpa pikir panjang, Roni segera pergi ke rumah untuk mencari kakaknya dan menuntut penjelasan. Sesampainya di rumah, ternyata Jetu tidak ada. Ia kemudian masuk ke kamar Jetu dan menemukan tumpukan uang serta sebuah pistol. Dari situ, Roni semakin yakin bahwa kakaknya terlibat dalam semua kejadian aneh ini. Dengan amarah yang membara, Roni langsung melacak keberadaan Jetu. Jetu, आराम है।
di depan belok kiri. Sesampainya di sana, Roni terkejut melihat kakaknya sudah terikat dan tergantung di atas pohon. Saat ia berusaha mendekat untuk menolong, tiba-tiba dengan sekuat tenaga, Roni berhasil keluar dari jebakan itu dan segera berlari menolong kakaknya. Jetu sempat memperingatkan Roni untuk segera kabur karena semuanya hanyalah jebakan. Namun, belum sempat ia melangkah pergi, tiba-tiba sebuah kapak melayang entah dari mana dan menghantam punggungnya. Meski kesakitan, Roni menahan rasa sakit itu dan memanfaatkan kapak yang tertancap di punggungnya untuk memotong tali yang menggantung Jetu, hingga akhirnya sang kakak berhasil terlepas. Setelah berhasil melepaskan diri dari gantungan, Jetu segera menceritakan semuanya kepada Roni. Ia mengaku bahwa selama ini ia memang dibayar dan dipaksa untuk berbohong tentang Alisa. Namun sebelum sempat menyebutkan siapa dalang di balik semua ini, tiba-tiba setelah berhasil mengalahkan para jamet sawah itu, Roni menemukan Jetu sudah terbaring lemas di tanah. Namun, situasi belum berakhir karena tak lama kemudian muncul sosok jamet yang kita sebut saja Paijo datang bersama para jamet yang lain untuk menyerang mereka. Sayangnya, Jetu tidak berhasil selamat dari tembakan itu. Si jamet yang menembak bersama kelompoknya segera pergi dari sana. Roni sempat mencoba mengejar, tapi karena tubuhnya sudah penuh luka, ia akhirnya terjatuh dan tidak sanggup melanjutkan. Keesokan harinya, Pak Inspektur menemukan jasad Jetu tergeletak tak bernyawa. Ia memeriksa ponsel Jetu untuk mencari petunjuk tentang penyebab kematiannya. Dari sana, ia menemukan pesan suara dari Roni yang berisi ancaman akan membunuh kakaknya. Tanpa mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi malam itu, Pak Inspektur pun langsung menyimpulkan bahwa Roni adalah pelakunya. Pak Inspektur kemudian mendatangi Olivia dan memintanya membantu menghubungi Roni untuk mengetahui keberadaannya. Olivia pun menurut dan menelepon Roni, tapi bukannya menanyakan lokasi, ia justru memperingatkan bahwa polisi sedang memburunya. Menyadari hal itu, Roni segera membuang ponselnya agar tidak terlacak. Melihat Olivia tidak mau bekerja sama, Pak Inspektur pun bertekad untuk menangkapnya. Setelah berhasil menangkap Roni, जल्दी अरेस्ट करेंगे आपको भी। sementara itu, di tepi jurang, Roni termenung mengingat kenangannya bersama Alisa. Ia teringat saat baru pulang dari berlayar dan mengunjungi rumah Alisa. Namun, Christy tampak tidak menyukai kehadirannya dan melarang Alisa untuk berhubungan lagi dengannya. Tak lama setelah itu, mobil yang dikendarai Roni diseruduk truk hingga terguling, yaitu kejadian di awal film. Dalam sisa-sisa kesadarannya, ia melihat Alisa menghembuskan napas terakhir di sampingnya. Keesokan harinya, Roni berniat menemui dokter yang sebelumnya pernah menanganinya. Namun, sesampainya di sana, ia terkejut melihat dokter itu sudah tewas tersembelih. Roni pun membuka rekaman CCTV rumah sakit dan menemukan video yang memperlihatkan Paijo sedang berbicara dengan Christy. Dari situ, ia baru sadar bahwa Paijo adalah orang yang sempat menyenggolnya di rumah sakit beberapa waktu lalu. Roni pun mulai memahami bahwa Paijo selama ini memang berada di sekitarnya, diam-diam mengawasinya sejak awal. Roni pun segera mendatangi Christy yang saat itu sedang berada di tempat kremasi. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengintimidasi Christy dengan nada penuh emosi. झूठ बुलवा रहा है तुमसे, धर्म बदल लिया, जल्दी बता वरना आज सारा झूठ राख कर दूंगा। Christy akhirnya mengaku bahwa selama ini ia memang disuruh oleh Paijo untuk berbohong dan menutupi kebenaran tentang Alisa. Namun, tepat saat ia hendak mengungkap semuanya, tiba-tiba saat berhadapan langsung dengan Paijo, Roni menyerang dengan penuh amarah. Sayangnya, Paijo mampu menghindari semua serangannya dengan tenang dan penuh kendali. Setelah membuat Roni kewalahan, Paijo memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu begitu saja.
Tapi tanpa disadari Paijo, ponselnya terjatuh ke tanah. Roni pun segera mengambilnya dan memeriksa isinya. Betapa takjubnya Sidin ketika melihat di ponsel itu terdapat nama Olivia. Tanpa berpikir panjang, Roni langsung mendatangi Olivia untuk meminta penjelasan. Namun sebelum sempat Olivia berbicara, ia tiba-tiba mendorong Roni karena ada seseorang yang hendak menembaknya dari kejauhan. Roni pun segera mengejar pelaku itu, tetapi saat sampai di dapur, ia justru diserang oleh para koki yang ternyata juga jametnya Paijo. तुझे देख कर ये धड़कता है दिया जाना नसीब है कि दिल किया. Di tengah kekacauan itu, Olivia tertembak tepat di dada saat mencoba melindungi Roni. Dalam detik-detik terakhirnya, ia berbisik pelan bahwa Alisa sebenarnya masih hidup. Minjam 200. Setelah mendengar hal itu, Roni langsung bergegas menuju makam yang diyakini sebagai makam Alisa. Ia menggali tanahnya dengan penuh harap, namun ketika makam itu terbuka, yang ia temukan hanyalah tumpukan batu. Saat itu juga Roni semakin yakin bahwa Alisa benar-benar masih hidup. Nah, sekarang mari saya ajak warga Nobar semua kembali ke masa lalu, di mana kita akan menyaksikan Alisa yang terbangun di sebuah ruangan asing dengan tangan terikat. Di sana terpajang foto seorang perempuan yang sangat mirip dengannya bersama om-om brewok. Tak lama kemudian pria itu muncul, sosok yang selalu ditunggu-tunggu, siapa lagi kalau bukan Samidi. Beliau menatap Alisa dengan tajam dan mengatakan bahwa Alisa memiliki wajah, suara, dan kecantikan yang sama dengan seseorang yang dulu pernah ia cintai, hanya saja tanpa keberanian yang sama. Samidi kemudian menceritakan tentang perempuan itu yang diketahui bernama Tika. Dulu dalam sebuah pesta, Tika membantai geng mafia yang melecehkannya tanpa ampun. Bahkan tangan bos mafia dijadikannya gantungan kunci. Tika ternyata adalah kekasih Samidi. Mereka berdua sepakat untuk menikah. Namun di hari pernikahan, geng yang dulu dibantai Tika datang membalas dendam. Sayangnya, Tika tewas tertembak di pelukan Samidi. Kehilangan itu membuat Samidi hancur. Ia pergi ke gereja dan memohon kepada Tuhan sambil berkata bahwa dunia ini tidak adil. Dalam keputusasaannya, Samidi bersumpah akan menghancurkan dunia menjadi abu, kecuali Tuhan memberinya pengganti Tika yang sama persis dengannya. Saat keluar dari gereja, Samidi ternyata berada di tempat yang sama saat kejadian para anak muda yang sedang ribut. Di tengah keributan itu, pandangannya langsung tertuju pada Alisa, gadis yang memiliki wajah sangat mirip dengan Tika. Namun, Samidi menyadari bahwa Alisa sudah memiliki pasangan. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia merasa doanya telah diijabah dan mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Sejak saat itu, Samidi diam-diam memata-matai Roni dan Alisa. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk mencelakai mereka berdua, menciptakan kecelakaan yang terjadi di awal film. Saat Roni pingsan dalam peristiwa itu, Samidi dan para anak buahnya membawa pergi Alisa tanpa meninggalkan jejak.
Samidi kemudian langsung mengajak Alisa menikah, namun Alisa yang terkejut mendengar semua pengakuannya seketika pingsan. Setelah sadar, ia berusaha kabur dari tempat itu, tapi Samidi menghadangnya. Dalam ketakutan, Alisa mengambil pisau dan menodongkannya ke arah Samidi, namun om-om itu sama sekali tidak gentar. Aku orang berhenti kaki. Samidi terus memaksa Alisa untuk menikah dengannya dan berusaha meyakinkan bahwa Roni pasti akan segera melupakannya. Namun, Alisa yang masih percaya pada cinta sejatinya akhirnya mengajukan sebuah kesepakatan. Ia berkata bahwa jika selama 1 tahun Roni tidak datang mencarinya, maka ia akan bersedia menikah dengan Samidi. Setelah berpikir sejenak, Samidi pun menyetujui kesepakatan itu. Namun tanpa sepengetahuan Alisa, Samidi diam-diam merancang sandiwara besar dengan menyuap orang-orang di sekitar Roni agar berpura-pura tidak mengenal Alisa sama sekali. Kembali ke masa sekarang, Roni yang baru mengetahui bahwa Alisa masih hidup mendatangi kantor polisi untuk melaporkan semua fakta yang ia temukan. Ia menceritakan semuanya dengan detail kepada petugas Pak Inspektur. Namun tanpa disadari, salah satu polisi di sana ternyata adalah anak buah Paijo. Polisi itu langsung melapor kepada Paijo tentang kedatangan Roni. Mengetahui bahwa Roni sudah mengetahui kebenarannya, Samidi pun memerintahkan Paijo dan para jametnya untuk menyerang kantor polisi dan membawa Roni hidup-hidup. Paijo kemudian memberikan setumpuk uang kepada Pak Inspektur sebagai imbalan untuk menukar Roni. Seperti kebanyakan oknum, Pak Inspektur dengan mudah menerima suap itu tanpa pikir panjang. Roni pun tidak banyak melawan, ia memilih mengikuti mereka karena ingin semua drama ini selesai dan bertemu dengan Alisa. Sementara itu, Samidi memperlihatkan foto-foto Roni bersama Olivia kepada Alisa untuk membuatnya percaya bahwa Roni sudah melupakannya. Namun, Alisa tidak mudah terpengaruh. Ia tetap yakin bahwa cinta mereka tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dengan hati yang teguh, Alisa mengatakan bahwa ia ingin bertemu langsung dengan Roni untuk membuktikan kebenaran perasaannya. Akhirnya Roni dan Alisa pun bertemu kembali setelah sekian lama terpisah. Mereka saling berpelukan dengan penuh haru. Namun di tengah suasana itu, Alisa bertanya apakah benar foto-foto yang ia lihat adalah kenyataan bahwa Roni sudah bersama wanita lain. Roni terdiam sejenak, lalu entah kenapa Roni malah mengakui bahwa hal itu memang benar. Hargai me, Roni. I wish I was dead. I hate you, Roni. I'll never forgive you, Roni. I hate you. Alisa pun akhirnya dengan terpaksa setuju untuk menikah dengan Samidi karena terbukti selama 1 tahun Roni tidak datang mencarinya. Sementara Alisa sedang bersiap untuk pernikahannya, Roni justru disiksa oleh anak buah Samidi. Namun dalam keadaan terdesak itu, Roni berubah brutal dan mulai melawan dengan penuh amarah. Setelah berhasil menghabisi para jamet, Roni akhirnya berhadapan dengan Paijo yang memiliki kemampuan bertarung hampir seimbang dengannya. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. Namun pada akhirnya berkat tekad dan kekuatan cintanya kepada Alisa, Roni berhasil mengalahkan Paijo. Roni akhirnya berhasil menyusul Alisa yang sedang bersiap menjalani ijab kabul dengan Samidi. Namun sesampainya di sana, ia lagi-lagi diserang oleh para jamet Samidi. Tanpa pikir panjang, Roni kembali membrutal menghabisi semua para jamet.
Namun di tengah baku pukul itu, Samidi mendapat kabar bahwa Paijo yang ternyata adik kandungnya tewas di tangan Roni. Mendengar hal itu, Samidi langsung naik pitam dan tanpa pikir panjang, ia segera menyerang Roni dengan penuh amarah juga. Namun ternyata kemampuan Samidi jauh lebih unggul dari Roni. Dalam pertarungan sengit itu, Roni akhirnya tumbang dan jatuh tak berdaya. Samidi kemudian memerintahkan Alisa untuk menembak Roni. Tapi tanpa diketahui Samidi, sejak awal pertemuan mereka tadi, Roni dan Alisa sudah bekerja sama. Kode tangan berbentuk hati yang mereka buat sebelumnya ternyata adalah sinyal bahwa ucapan Roni tentang sudah memiliki pengganti Alisa hanyalah kebohongan semata. Semua itu bagian dari rencana mereka untuk menipu Samidi dan menghabisi dia beserta para jametnya. Dingin kekuitin Cinti, dengan kekuatan cinta, Roni akhirnya berhasil membuat Samidi tak berdaya. Namun alih-alih menghabisinya, Roni justru menahan diri dan malah yeping tentang jodoh nggak akan kemana-mana. Saat Roni masih sibuk ceramah no jutsu, Samidi yang belum sepenuhnya kalah diam-diam mengambil pistol. Dan tepat ketika ia hendak menembak Roni, tiba-tiba dan seperti biasa, film diakhiri dengan adegan joget-joget manja antara Roni dan Alisa yang kini akhirnya hidup bahagia bersama. Kini keduanya benar-benar terbebas dari kejaran orang-orang yang berusaha memisahkan cinta mereka. बन बैठा मैं तेरा सांसों का सहारा है पौड़ी सारी चढ़ के इश्क पढ़ाइयां पूरियां करके सजना का सहारा है Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Jodoh itu tidak bisa dipaksa, apalagi diculik. Lihat si Samidi sudah effort 1 tahun penuh bayar orang sekampung buat gaslighting si Roni sampai-sampai menyiapkan pernikahan paling mewah. Pas sudah di depan penghulu, jodohnya tetap diambil balik sama si Roni. Kasihan, effortnya cuman sekedar jadi panitia jagain jodoh orang. Sama kakaknya bebuhan pian, sudah effort antar jemput pacar tiap hari, bayarin skincare, temani begadang, kerjakan skripsi, suplai seblak tiap hari, sampai bantu carikan kerja. Pas sudah wisuda jadi glowing dan dapat kerja, dia malah nikahnya sama manajernya di kantor. Pian dapat apa? Ya, Pian cuma dapat ucapan makasih ya, kamu sudah baik banget. Hapuk liur. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa nih Mas Yono? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap menanti untuk kau jelajah.